nol pastinya ya. Ya, saya Kok dari bisa nol. sampai dengan titik ini? Bagaimana rahasianya Pak ini? Ini udah omsetnya saya dengar-dengar udah ratusan loh, ratusan J lah. Ya, alhamdulillah karena memang segala sesuatu kalau kita tekuni gitu ya. Ya, ya, ya. Insya Allah bisa dilarikan ke bisnis juga. Ibaratnya saya penghobi sayuran atau tadinya saya sebagai seorang supir, lalu saya termotivasi untuk bertanam anggur. Ya alhamdulillah karena memang kita menggelutinya, Ya, jadi ya, kita memahaminya Ulet juga. tekun Gitu. ya. Ya. Dan jadi hobi ya. Ya, dari mulai saya bikin tanam dulu ya, kita tanam satu pohon, akhirnya dia tumbuh bagus dan berbuah. Nah di situ saya bisa ada keniatan untuk produksi buah itu ya. Iya, iya, iya. Nah, untuk produksi bibit maksudnya, untuk produksi bibit dan dibudidayakan di peminat penghobi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan ya pengusaha budidaya anggur dari Pangandaran ya. Ya, dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Oke, Bapak, terima kasih sudah berkenan di channel ini untuk memberikan sedikit ilmu ya. Siap, Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke Bapak, bolehkah kami tahu latar belakang Bapak sebelum terjun ke dunia usaha budidaya anggur? Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Irawan yang aslinya dari Tasikmalaya ya, dari Cikatomas, Tasik Selatan. Tasik Jawa Barat, Selatan ya. Iya. Nah, masa lalu saya memang pernah bekerja sebagai sopir ya. Supir di mana Mas? Supir di perusahaan truk HRM ya. Nah, pernah di situ saya beberapa tahun sebagai supir ya. Tapi berhubung namanya orang lah gitu ya. Ya, 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 jadi berpindah-pindah usaha, mencoba dan selalu mencoba gitu ya. Akhirnya saya lari di Palawija itu ya. Palawija. Nah, Palawija sayuran. itu sayuran ya. Saya dari mulai tanaman sayuran, semua jenis tanaman sayuran itu Semua jenis saya tanam gitu ya. Ya, ya. Dan hasilnya ya alhamdulillah. Cuman ada yang memotivasi saya bertanam anggur. Bertanam anggur. Nah, di situ saya mencoba awal mulanya kan saya kan hobi tanaman ya. Ya, ya, Nah, ya. jadi alhamdulillah dari hobi itu saya salurkan. Saya mencoba tanam gitu ya. Nah, dari situ memang banyak juga itu ya. Kalau bertanam anggur itu tantangannya. Tantangannya gitu ya. banyak. Jadi istilahnya kita harus pertama kita memahami tentang varietas anggurnya ya. Ya, ya, ya. Yang kita budidayakan anggur impor ya. Anggur impor. Ya. Sementara kan anggur impor itu ada ratusan jenis ya. Wow, Nah, banyak ya, ratusan jenis. Banyak banget itu. Jadi untuk pemula ya yang kebetulan punya hobi seperti saya, nah jadi bertanam anggur itu emang dibilang sulit ya sulit gitu Sulit, ya ya. memang Tapi sulit. tidak ada yang sulit kalau kita berani mencoba itu. Ya, itu ya. Itu. Jangan pernah menyerah dan harus terus mencoba ya. Ya. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini saya bertanam anggur di lokasi Pangandaran itu ya di wilayah lokasi Pangandaran ya, di wilayah kecamatan apa? Pangandaran. Dari mulai Sindang Sari, Cimerak, di Cijulang itu sampai di Parigi, masuklah di Pangandaran. Utamanya saya berkebun di Pak Haji Surman ya. Iya, iya, Nah, iya. di situ saya 2 tahun. 2 tahun saya berkarya di Pak Haji Surman. Alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu ya. Sempat berbuah banyak gitu. Jadi itu latar belakang Bapak terjun ke dunia usaha budidaya anggur. Jadi sebelumnya Bapak itu jadi supir ya, Ya. terus tanaman palawija dan gagal terus ya, Ya. gagal terus dari kegagalan itu Bapak pada akhirnya termotivasi ya. Ya. Termotivasi untuk budidaya anggur ya. Silakan lanjutkan Pak. Dan alhamdulillah sampai di hari ini gitu ya. Ya, ya, 3 bulan ke belakang saya diundang sama Pak Haji Asep Yani gitu ya. Pak Haji Asep seorang pengusaha, Pengusaha, dari ya. daerah Nah,
di daerah Banjar Banjarsari, ya. di Banjar, daerah Banjar ini beliau itu punya lahan dan punya keinginan bertanam anggur. Ya, ya, ya. Nah, Jadi gitu. satu frekuensi ya. Iya, iya. Luar biasa. Jadi intinya di kebun ini rencananya mau dibikin wisata gitu ya. Wisata untuk umum. Untuk umum. Ya, untuk umum. Jadi nanti bisa pengunjung datang ke sini beli buah, langsung dipetik petik sendiri gitu ya. Langsung petik sendiri di kebun dengan varietas yang kita sudah siapkan ini. Di sini ada 15, sementara 15 varietas anggur impor. 15 jenis ya maksudnya. Ya, 15 jenis. Ya, 15 jenis. Jadi mungkin ada daya tarik tersendiri ya kalau belinya langsung dipetik. Itu maksudnya ya, Mas? Iya, betul. Seperti di Pangandaran juga dulu hasil produksinya itu dikunjungi oleh pengunjung gitu ya. Pengunjung. Nah, dibeli tapi sama di sana pengunjung. Dihususkan ya pengunjungnya dulu. Oh enggak, umum untuk juga. Untuk umum. Tapi dibebaskan juga gitu ya. Enggak istilahnya khusus ini untuk kolega saya enggak gitu. Oh enggak ya. Jadi terbuka untuk umum. Apalagi di sini nanti ini di kebun anggurnya Rivalni Grape Garden ya, yang ada di Cikapundung, Desa Neglasari, Kota Banjar ya. Iya. Nah, ini insya Allah ini ditargetkan puasa ya, bulan puasa nanti. Ini berbuah. Sudah berbuah. Berarti dari mulai menanam sampai berbuah kira-kira berapa bulan? Itu kalau dari bibit 2 jengkal ya, anggaplah Iya, bibit dari 2 jengkal dulu. 2 jengkal. Nah, sampai berbuah itu 9 bulan. 9 bulan langsung berbuah. Sudah panen gitu. Sudah panen berarti panen Ditargetkan. pertama ya. Buah pertama itu 9 bulan ditargetkan dia sudah berbuah. Kita bisa panen gitu. Iya. Kemudian dibuka untuk pengunjung ya. Ya, Jadi bagi Anda juga yang mau mengunjungi ya ini nanti ya bulan puasa insya Allah. Insya Ini Allah udah berbuah sudah ya. berbuah. Kalau yang di Pangandaran mah udah sekarang juga ya. Di Pangandaran mah udah 3 tahun produksi. Sudah. Sekarang juga bisa mengunjungi ya. Iya bisa. Karena bisa. udah berbuah. Udah. Ya. Udah banyak yang berbuah. Kemudian kira-kira tantangan terbesar Bapak dalam budidaya anggur ini apa Pak? Dalam kerugian mungkin atau ada konsumen yang pura-pura order atau gimana? Iya. Kalau untuk itu ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum menemukan istilahnya orang yang menipu saya belum Belum gitu ya, alhamdulillah Pak. Gitu. Karena memang itu berawal dari kita sendiri juga Ya gitu betul. Tapi kalau untuk bertanam anggur utamanya Tantangannya, ya. saya menyarankan gitu yang sudah saya alami emang anggur sekarang itu berkesan susah dan sulit gitu ya. Sangat sulit sekali ya. Nah, apalagi kalau kita bertanam anggur tanpa atap yupi atau tanpa naungan gitu ya. Ya, Nah. saya juga sering bayangkan kalau mau nanam anggur itu harus ada atap yupi Ah, ya. itu. Tapi saya lihat tadi kok ini bebas ya, nggak ada Ya, atap di atau sini apa. 1 hektar kurang lebih ya. Semuanya tidak Enggak. pakai. Ada yang menggunakan atap yupi ya. Sedikit lah, ya. sedikit ya. Jadi yang sebagian banyaknya ini lepas ya. Itu tergantung jenis buahnya ya. Ya kalau yang menggunakan atap yupi kita bebas mau masukkan varietas apa juga bebas gitu ya. Tapi yang di luar Ya. yang tidak menggunakan atap yupi kita dibatasi ada tiga varietas gitu ya. Ada jenis yang khusus Ya, ya. jenis khusus. Tapi memang nantinya dia target produksi buah dan buahnya bagus, besar dan manis. Itu intinya ya. Masih berkualitas juga buahnya Ya, meskipun di luar atap ya. Cuman ya mungkin untuk kedepannya perawatannya mungkin lebih ekstra lagi ketimbang yang menggunakan GH seperti ini. Gitu. Kalau yang menggunakan GH kan istilahnya kalau kita memberikan penyemprotan fungisida itu per kasus ya. Ya, per kasus. Nah, per kasus. Jadi ketika ada kasus, wah ini ada hama nih, jamur ibaratnya ya. Nah kita semprot. Tapi kalau di luar yang tidak menggunakan atap UV ekstra ya. Jadi Ya. kita
melakukannya rutin gitu ya. Kalau untuk penyemprotan kita seminggu sekali kita semprot gitu ya. Memang kalau bagi pemula ini tantangan terbesar sebetulnya. Ya, Tapi ya, karena ya. Bapak mungkin udah terlatih ya, udah Ya. dari pengalaman, jadi itu bukan tantangan ya. Seperti tadi ada hama kan langsung, Ya, ya. ada pestisida atau apalah gitu kan mungkin ya. Jadi selama ini belum ada tantangan ya. Iya, betul. Belum ada tantangan terbesar ya, luar biasa ya. Oke, kemudian perjalanan Bapak dari nol pastinya ya. Ya, saya Kok dari bisa nol. sampai dengan titik ini, bagaimana rahasianya Pak ini? Ini udah omsetnya saya dengar-dengar udah ratusan loh. Ratusan J lah. Ya, alhamdulillah karena memang segala sesuatu kalau kita tekuni gitu ya. Ya, ya, ya. Insya Allah bisa dilarikan ke bisnis juga. Ibaratnya saya penghobi sayuran atau tadinya saya sebagai seorang supir, lalu saya termotivasi untuk bertanam anggur. Ya alhamdulillah karena memang kita menggelutinya, Ya, jadi ya, kita memahaminya Ulet juga. tekun gitu. ya. Dan jadi hobi ya. Ya, dari mulai saya bikin tanam dulu ya, kita tanam satu pohon, akhirnya dia tumbuh bagus dan berbuah. Nah di situ saya bisa ada keniatan untuk produksi buah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, untuk produksi bibit maksudnya, untuk produksi bibit dan dibudidayakan di peminat penghobi gitu ya. Sebentar Pak, ini kan ada targetnya untuk menjual bibit juga ya. Ya. Kemudian jual buahnya. Ya, Dan tadi sudah tahu ya, jual buahnya unik sekali, tidak seperti yang lain dijual di pasaran, tapi ini dijualnya di pohon. ya, Jadi yang beli itu metik, ya, metik buah. petik sendiri ya. Luar biasa. Jadi intinya saya itu bukan hanya penghobi anggur, melainkan mungkin saya juga sebagai reseller bibit anggur. Reseller gitu ya. bibit Ya, anggur. saya siap untuk menjual bibit plus edukasinya, Nah. plus perawatannya gitu. Menjual bibit anggur plus perawatan plus edukasi ya. Nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, Ya. kalau ada yang minat. Betul sekali, betul. Masih ada lagi? Ya rupanya cukup sekian ya. Oke, terakhir Pak, ini saran-sarannya untuk para pengusaha pemula baik di bibit anggur ataupun di budidaya tanaman lainnya Pak. Silakan saran-sarannya agar bisa sukses. Ya, ya. Saran dan pesannya dari saya Ferry Irawan, Ya. jangan bosan-bosan untuk terus belajar Ya. supaya kita memahami dan akhirnya kita juga punya kualitas tanaman atau buah anggur yang bagus. Nah, dari situ insya Allah kalau kita ulet ya, insya Allah Ya. kita akan menemukan sebuah kualitas gitu ya. Ya. Kita mempunyai produktivitas yang bagus insya Allah gitu. Kalau kita secaranya mau menggeluti, menekuni hal tanaman anggur gitu. Nah, jadi itu ya intinya, harus ulet, harus tekun. Ya harus Dan tekun. yang menjadi visi misi terakhirnya tadi, hasil akhirnya buahnya, produknya berkualitas. Ya, Jadi nah itu. produknya berkualitas itu bagaimana caranya? Itu harus tekun dan ulet kita pelajari ya. Ya seperti itu. Udah? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua ya, baik Ya. yang pemula ataupun yang sering gagal ya dalam bercocok tanam ya. Ya amin 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 amin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahumma fiq lakum mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.